Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 5, pembelajaran kita pada hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu Fitri ingatkan, dulu pada saat kalian masih berada di bangku kelas 4, kalian sudah pernah belajar menentukan ide pokok atau yang biasa disebut juga dengan gagasan pokok. Tentunya kalian masih ingat kan? Marilah pada hari ini kita belajar mengenai hal tersebut. Anak-anak, di sini ada teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, setelah kita membaca teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, terdiri atas berapa paragraf dari teks yang tadi kalian baca, anak-anak? Mari kita hitung bersama-sama. Nah, organ gerak manusia dan hewan itu sudah Bu Fitri beri tanda. Paragraf yang pertama, salah satu ciri manusia hidup adalah bergerak dan seterusnya. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak dan seterusnya. Kemudian paragraf yang ketiga, paragraf keempat dan 5. Dari teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan dapat kita simpulkan jumlah paragrafnya ada 5. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ingat anak-anak, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Cara menentukan ide pokok atau gagasan pokok, yang pertama, kalian temukan terlebih dahulu kalimat utama. Biasanya ada di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, atau bisa di akhir kalimat. Setelah
kita menemukan kalimat utama, maka simpulkan kalimat utama tersebut untuk menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat pendukung atau gagasan pendukung? Pertama, temukan kalimat penjelas atau semua kalimat di luar kalimat utama. Artinya, selain dari kalimat utama, berarti semuanya termasuk kalimat pendukung. Setelah itu, temukan berbagai informasi di kalimat penjelas. Mari kita belajar menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang bersama-sama. Contoh, kita ambil paragraf yang pertama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini jelas anak-anak, yang Bu Fitri beri tanda warna biru itu adalah kalimat utama. Nah, sebelum kita menentukan ide pokok, berarti kita harus menentukan dulu kalimat utamanya. Di sini kalimat utamanya ada di awal kalimat, ada di awal paragraf. Setelah ketemu kalimat utamanya, kita tentukan ide pokok atau gagasan pokoknya. Dari kalimat tersebut bisa kita simpulkan ide pokok atau gagasan pokoknya, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Setelah itu mari kita menentukan kalimat pengembang atau gagasan pendukung. Selain dari kalimat utama atau ide pokok dan gagasan pokok, maka disebut kalimat pengembang. Pertama, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Contoh yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Setelah kita menemukan kalimat utama, kita tentukan ide pokoknya. Kalimat tersebut sudah tidak bisa diringkas, berarti sama ya. Kalimat utama dengan ide pokok atau gagasan pokok sama. Setelah itu kalimat pengembang atau gagasan pendukung, berarti selain dari kalimat utama tadi, selain dari ide pokok atau gagasan pokok tadi, apa saja itu? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, anak-anak, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Tadi, Bu Fitri sudah memberikan contoh paragraf 1 dan 2. Kita sudah bersama-sama menentukan ide pokok dan juga kalimat pengembang. Ide pokok itu sama dengan gagasan pokok. Kalimat pengembang sama dengan gagasan pengembang. Tugas kalian anak-anak, buatlah kolom seperti ini di buku tulis tematik kalian. Untuk paragraf 1 dan 2 sudah Bu Fitri kerjakan bersama kalian tadi waktu menerangkan, kalian tulis ulang. Nah, paragraf 3, 4, dan 5 kalian cari ide pokok dan juga kalimat pengembangnya. Di sini ada yang perlu dikoreksi. Pada kalimat pengembang paragraf kedua, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Titik. Nah, lanjutannya itu Bu Fitri salah ketik, itu tidak usah kalian tulis, dihapus saja. Gitu ya anak-anak, semangat. Semoga kalian bisa mengerjakan dan bisa memahami apa yang Bu Fitri sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.